Pemirsa QTV yang budiman, kembali kita pada sesi dengan tema arah kebijakan energi nasional bersama dua narasumber kita, Ibu Tri Mumpuni Iskandar dan Pak Ari Sumarno. Mungkin ada baiknya kita kembali ke energi mix dulu. Sejauh ini kita sangat heavy ke non-renewable resources. Tadi Pak Ari ingin cerita itu kasus Norwegia juga Pak, tapi sebelumnya saya ingin memperoleh gambaran, mungkin pemirsa juga sangat membutuhkan. Energi mix itu akan jalan kalau kebijakan harganya benar. Betul sekali. Kalau barang mahal, barang langka tapi dihargai murah, ya akan semakin cepat habis gitu Pak. Dan mohon juga Bapak jelaskan pengalaman Norwegia seperti apa untuk pembelajaran bagi kita. Baik Pak Faisal, kalau tadi dikatakan bahwa harga yang murah konsumsi akan mendorong meningkat sehingga resource-nya akan makin cepat habis. Tapi sebetulnya bukan begitu Pak. Kalau saya ambil contoh dari pengembangan gas. Orang ribut kan gas. Indonesia katanya gasnya banyak. Kenapa nggak ada energi mix gas yang banyak? Sedangkan gas juga lebih ramah lingkungan. Ya. Satu, itu gas itu beda sama minyak. Dan juga Pak, itu tercermin bahwa pemahaman mengenai gas juga maaf aja masih kurang. Dan itu tercermin Bu Tri, di dalam undang-undang migas sendiri kayaknya masalah gas ketinggalan. Betul. Ya, di gas itu di undang-undangnya namanya undang-undang minyak dan gas bumi, undang-undang 2022-2001 itu masalah gas ketinggalan. Sedangkan gas itu punya sifat-sifat yang beda dengan minyak, ya. Dan saya tuh selalu berusaha ya selama beberapa tahun, loh, gas Indonesia itu mahal. Jangan bandingin gas Indonesia dengan seperti negara produsen yang besar seperti Iran, Qatar, atau Saudi Arabia yang produksi gasnya banyak. Saudi Arabia Pak produksi gasnya banyak dan bisa murah karena itu gas ikutan dengan minyak, sehingga biaya produksi gasnya nggak ada, semua diambil oleh minyak. Jadi dia mau jual $1 per MMBTU apa setengah dolar nggak apa-apa. Karena itu gas kalau nggak digunain juga dia bakar karena udah hasil samping. Yang sebetulnya keekonomian lapangannya sudah semua diambil oleh minyaknya. Jadi area produksinya juga sama dong Pak? Iya, sama, sumbernya sama Pak, sumber minyaknya. Kalau Qatar sama Iran lain, punya sumber gas yang gitu gede, gitu besar. Di satu lokasi dia punya 200, 300, bahkan 500 triliun standar kaki kubik. Di satu lokasi, Indonesia yang katanya punya sekitar 120, 130 triliun, itu tersebar seluruh Nusantara. Jadi sumbernya tuh kecil-kecil Pak. Dan yang lain lagi, sumber gas di Indonesia ada yang non-associated, yang keluar hanya gas saja. Jadi mahal. Itu harus keekonomiannya harus ditanggung oleh gas itu semua. Jadi gas Indonesia itulah gas mahal. Kita nggak punya gas yang murah. Kalau sumbernya gede kan bisa dialokasikan sedikit untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya non-ekonomis, ya, untuk menunjang industri atau pemakaian masyarakat yang mungkin 90%. Tapi bagaimanapun lebih murah dalam tanda petik dibandingkan dengan lebih BBM murah daripada BBM. Biar gimana lebih murah daripada BBM. Nah, ini yang selalu kita ini kan ya di sini tercermin bahwa dalam kebijakan ini ya, kalau kita bicara tadi energi mix ya, itu nggak match. Karena kalau kita bayar diesel Bu, tadi solar ya, itu kalau dibuat nilai bakarnya, nilai MMBTU-nya, mungkin dengan harga yang sekarang, yang harga non-subsidi, ataupun harga subsidi sekarang, kalau dihitung mungkin dengan 4.300 ya sekarang, harga subsidi, itu 1 MMBTU-nya jadi sekitar $11-12 Pak sudah. Tapi kalau kita harga gas, semua orang mintanya $45. Padahal kalau mau bayar 9 kenapa sih? 10 bisa kan? Tapi kenapa? Kalau dihargai segitu, pupuk nggak akan ekonomis. Karena pupuk perlu gas di bawah $4. Karena apa? Saudi Arabia produksi pupuk dengan gas yang hanya $1. Tapi dengan Saudi Arabia dengan kondisi yang memang hampir nggak ada harganya. Kan begitu Pak. Jadi kita tuh perlu penyadaran. Dan kalau kita nggak kelola ini, harganya ini nggak disesuaikan, siapa yang mau produksi gas di sini? Karena keekonomian untuk memproduksinya itu dia butuh harga di atas $4 atau $5.
Ribut kan Pak barusan soal Donggi Senuru yang saya kembangkan dari zaman saya masih waktu di Pertamina dulu. Itu cadangannya kecil Pak, hanya 2 triliun. Bayangin yang Qatar punya 200. Dan itu stand alone, tidak itu stand alone. Side product dan itu stand alone, tidak side product. Dan di remote area. Di remote area yang daerahnya terpencil, yang dia bilang saya butuh gas wellhead price-nya sekitar $6. Ya, terus mau dibawa ke Jawa yang sekian, mesti bangun pipa atau pakai terminal LNG atau apa yang sampai di Jawa mungkin harganya harus menjadi sekitar 8-9. Di sini wah kok segitu. Tapi harus dialokasiin untuk dalam negeri. Loh gimana? Kita muter-muter aja kan. Dalam negeri nggak bisa pakai dengan harga segitu. Cuman harus dipaksa ke dalam negeri. Ya produsennya bilang. Ya kebetulan produsennya waktu itu Pertamina dan Medco, dua-dua perusahaan nasional. Ya kalau saya segitu, saya dapat untung apa? Risiko saya gimana? Ya nggak berkembang lagi industrinya, ya, Pak, industri minyak. Nah ini kalau kita bicara energi mix, betul Pak. Tanpa harga, pijakan harga nggak benar. Ya. Saya ambil contoh dari gas saja ya. Belum kalau saya bicara dari non-renewable resource lain seperti geothermal. Ya kata kita punya potensi berapa? 28 ribu megawatt. Wah itu ributnya juga soal harga aja Pak. Semuanya di sana Pak. Bicara soal harga aja. Nah kalau kita tadi Pak Faisal nyebutkan masalah Norwegia. Pak, Norwegia itu penduduknya hanya 4 juta. Produksi minyaknya 3,5 juta barrel per hari. Kita 1 juta aja nggak sampai Pak, hanya 900. 99% dari tenaga listriknya dari hidro. Ya. Jadi, dan dia bayar Pak, rakyatnya tuh bayar. BBM-nya mahalnya bukan main, seliternya tuh €1 lebih. 1,2 euro. 12 ribuan. Hampir 14.000 kalau nggak salah di sana Pak. Per liter.